Halo pemirsa, senang sekali Women's Talk kembali hadir menemani Anda. Kali ini Rosalin Ciu akan mengajak Anda berbincang dengan Presiden Direktur OCBC, Parwati Surya Udaya. Halo Ibu Parwati, halo apa Mbak kabar? Ocha, baik, selamat datang nih di OCBC. Iya, terima kasih banyak nih Bu sudah disambut di OCBC dari IDX Channel nih, senang banget nih Bu dari lantai bawah sampai atas tadi kita lihat semuanya rapih pakai batik merah cantik. Nah ini boleh nggak sih Bu, saya juga pengen punya batik cantik kayak gini Bu. Ini Mbak Ocha pas datang hari Selasa, jadi memang setiap Selasa itu kami menggunakan seragam dengan logo OCBC di batik kami. Ini logo OCBC sebetulnya betul, Bu ya? Betul. Baik, menarik sekali. Nah, tapi nih Bu, saya dari IDX Channel nih, kita datang kemari nih Bu, ingin menanyakan, ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih seputar kinerja OCBC dan juga kepemimpinan Ibu sebagai seorang wanita di OCBC. Boleh Bu ngobrol-ngobrol lebih lanjut? Dengan senang hati, kehormatan untuk kami. Ya. Kita masuk sebelah sini Mbak ya. Mari Mbak. Terima kasih banyak Ibu. OCBC kembali mencatatkan kinerja positif di sepanjang kuartal 1 2024 dengan capaian laba bersih yang meningkat 13% menjadi 1,17 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,03 triliun rupiah. Sementara itu, kinerja positif OCBC di 3 bulan pertama tahun ini didukung oleh peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 6% year on year dan penurunan beban cadangan kerugian sekitar 96% year on year seiring dengan membaiknya kualitas aset akibat pulihnya aktivitas ekonomi. Lantas seperti apa strategi OCBC dalam menjaga momentum positif kinerja di sepanjang tahun 2024? Simak perbincangan Rosalin Ciu bersama dengan Presiden Direktur OCBC Parwati Surya Udaya hanya di Women's Talk. Dan pemirsa Women's Talk, saat ini saya sudah bersama dengan seorang wanita inspiratif, salah seorang wanita hebat yang memberikan terobosan terhadap woman leadership di industri perbankan di tanah air. Siapa lagi kalau bukan Presiden Direktur dari OCBC, Ibu Parwati Surya Udaya. Halo Ibu, apa kabar? Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Baik, kehormatan untuk kami Mbak Ocha. Terima kasih. Baik, sudah bersama Ibu Parwati. Terima kasih banyak Bu untuk waktu dan juga energi positif yang selalu diberikan kepada orang-orang di sekitar Ibu. Bu Parwati, untuk laporan dari OCBC sendiri ini terakhir kali kembali mencatatkan kinerja ataupun tren yang positif ya Bu, dengan laba bersih yang naik 13% di kuartal pertama di tahun 2024. Mungkin secara keseluruhan kinerja dari OCBC di kuartal pertama atau mungkin sepanjang tahun ini targetnya akan seperti apa Bu? Terima kasih. Jadi memang kami syukuri juga ya untuk kuartal pertama 2024 ini kinerjanya tadi positif. Bukan hanya pertumbuhan labanya 13%, itu juga mencapai return on equity sekitar 13% juga. Dan kalau kita melihat dari sisi bisnis volume, misalnya pinjaman, itu pun tumbuh sekitar 11% ya, year on year-nya. Dan untuk sisi dana, kalau kita melihat dana tumbuh sekitar 7%-an sehingga kasa ratio kami itu bisa mencapai sekitar 57%. Dan ini pun kami terus juga jaga dari sisi kualitas aktiva, kualitas asetnya ya, terutama sehingga NPL pun terjaga di level, kalau gross NPL itu di sekitar 1,8%, dan untuk net NPL itu sekitar 0,6%. Tapi memang kami juga bukan hanya melihat dari sisi tadi ya, ukuran keuangannya, tapi juga dari volume transaksinya. Jadi kami pun bersyukur dari misalnya transaksi e-channel kami tumbuh year on year itu sekitar 58%-an. Ya, baik, jadi 58%. Iya, jadi kami terus melihat tren yang positif selama kuartal pertama ini. Baik, berarti di era digital ini OCBC membuktikan begitu ya, selain menggencarkan literasi digital, juga bahwa pengguna dari internet banking ataupun transaksi melalui electronic channel ya menggunakan OCBC ini meningkat cukup signifikan ya Bu Parwati. Baik, terkait dengan penyaluran kredit ya Bu Parwati di kuartal pertama ini juga meningkat cukup baik begitu 11%. Tanggapannya ini seperti apa Bu? Jadi memang kalau dilihat barangkali 11% ini dari segmen mana, itu dari keduanya, segmen retail maupun segmen bisnis. Dan kalau kita lihat segmen retail itu utamanya salah satunya adalah dari pertumbuhan KPR. Itu hampir 16% pertumbuhannya, dan kami melihat memang ada dua produk yang relatif unggulan ya yang membantu pertumbuhan yang positif ini. Jadi ada KPR, kita sebut dengan KPR
easy start. Jadi ini lebih untuk KPR untuk para pemula ya. Jadi first jobber punya keterbatasan untuk melakukan cicilan di awalnya. Nah, ini bisa secara bertahap ditingkatkan terus ke depannya. Dan ada lagi KPR kendali, di mana KPR kendali itu lebih untuk orang yang perlu KPR tapi dia sebetulnya punya dana, sehingga rate-nya bisa optimal, suku bunganya. Nah, itu makanya bisa tumbuh 16%. Sedangkan untuk UKM-nya sendiri, untuk tujuan produktif itu tumbuh sekitar 9%-an. 9%. Ya. Dan ini salah satu produknya adalah kita sebut dengan CITB Woman Warrior. Jadi ini khusus pinjaman untuk UKM perempuan. Ya, jadi itu pun tumbuh dengan baik. Nah, untuk sisi korporasinya juga tumbuh sekitar 10% year on year. Jadi ini segmen korporasi yang besar maupun yang segmen komersial. Tapi kami pun memang menyadari ya kondisi saat ini cukup banyak tantangan, apakah kondisi geopolitik, kondisi suku bunga dan sebagainya, sehingga kami pun terus memastikan penerapan prinsip kehati-hatian ya dalam menyalurkan pinjaman-pinjaman ini. Nah, untuk rencana dari OCBC sendiri Bu ke depannya terhadap UMKM akan seperti apa Bu? Karena saya baca-baca juga nih OCBC ini banyak membuat program yang membantu UMKM, salah satunya adalah Creative Hub ya Bu ya? Creative Hub betul untuk UMKM. Sebetulnya industri perbankan hari-hari ini seberapa penting sih Bu memberikan support untuk UMKM sebagai tonggak perekonomian kita? Oke. Memang kalau untuk PT Bank OCBC NSPTBK ini yang usianya di atas 83 tahun Mbak, segmen UKM ini memang sudah menjadi core segmen kami. Jadi secara kapasitas, secara kemampuan memang UKM ini merupakan salah satu fokus kami ya. Nah, dan ini pun sangat sejalan dengan tentunya tadi disampaikan juga ya bahwa perekonomian Indonesia itu sangat-sangatlah ditunjang oleh UMKM. Jadi secara potensi, kemudian secara kemampuan, kami melihat memang UKM ini segmen yang kami tetap terus ingin tekuni. Dan kalau bicara dari faktor risiko, tentu juga ini kan bicara diversifikasi risiko dan sebagainya. Segmen UKM ini pun akan menjadi sangat harus kami jaga. Nah, terkait dengan literasi keuangan ataupun literasi digital terhadap UMKM sendiri, menurut Ibu, penilaian Ibu sejauh ini sudah seperti apa Bu? Apakah industri perbankan perlu terlibat lebih jauh untuk itu Bu? Rasanya kami sebagai lembaga keuangan punya tanggung jawab sosial juga ya. Punya tujuan keberadaan kami juga tentunya bukan hanya mengambil dana atau memberikan pinjaman, tapi juga tentunya harus bisa meningkatkan literasi keuangan. Betul. Kalau tahun sebelumnya kami hanya fokus pada individu, tahun lalu kita sudah juga melakukan survei untuk UKM. Ya. Jadi bagaimana kemampuan literasi keuangan mereka, bagaimana mereka bisa mengelola, bagaimana supaya bisa lebih baik lagi, terutama untuk UMKM-nya. Jadi kami sangat menunjang itu Mbak. Baik, menarik Bu Parwati. Berikutnya yang ingin saya soroti juga adalah kerjasama antara OCBC dengan International Finance Corporation atau IFC ya sejak tahun 2018. Tapi pemirsa Women's Talk akan kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa Women's Talk, kita masih bersama dengan Ibu Parwati Suryaudaya, Presiden Direktur dari OCBC. Baik Bu Parwati, OCBC ini telah melakukan kerjasama dengan International Finance Corporation sejak tahun 2018 ya Bu ya, khususnya untuk Green Bonds dan juga Gender Bonds. Nah, saya penasaran Ibu, untuk Gender Bonds sendiri sebetulnya kerjasama yang dilakukan ini mungkin secara teknis atau pendanaan itu seperti apa nih Bu? Oke, kalau boleh agak mundur sedikit Mbak ya, jadi memang kami dengan IFC ini banyak pertamanya. Jadi sebetulnya hubungannya tuh dari tahun 98 bahkan ya. Jadi kami waktu itu merupakan bank pertama yang menerima obligasi dari IFC. Kemudian 2001 kami merupakan bank pertama menjadi di mana IFC menjadi pemegang saham. Kemudian 2018 kami mendapatkan Gender Bond gitu ya dari IFC. Kemudian 2020 kami pertama menjadi bank pertama di Indonesia dan bank kedua di Asia yang mendapatkan Gender Bond waktu dari IFC. Jadi memang waktu yang Gender Bond ini Februari 2020 tuh pas sebelum COVID soalnya ingatnya. Itu kami melakukan penandatanganan untuk fasilitas di mana diberikan sekitar 200 juta US waktu itu. Dan ini untuk diberikan kepada sosial dan green waktu itu ya.
Jadi yang untuk sosialnya itu kita sebut dengan gender bond. Iya. Gender bond itu sekitar jadi 1,375 triliun. Itu disalurkan untuk penyaluran kredit kepada UMKM tapi yang dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Nah, jadi misalnya harus 50% dimiliki oleh perempuan atau lebih dari 30% pengelolanya adalah perempuan. Ya, jadi itu salah satu kriterianya. Nah, kemudian tentunya kami melihat juga ini suatu hal yang baik ya, sangat setara juga dengan program-program pemerintah. Dan untuk yang gender bond itu kami pun dibantu oleh tidak salah namanya itu Women Entrepreneur Finance Initiative ya. Dan untuk yang green bond itu khusus untuk pembiayaan berwawasan lingkungan yang untuk konstruksi. Jadi seperti KPR tapi KPR hijau gitu ya. Jadi itu pun dana-dananya sudah kami full salurkan untuk baik yang untuk UKM perempuan dan juga maupun untuk yang berwawasan lingkungan. Baik, hari-hari ini tuh seberapa menarik sih Bu untuk berinvestasi di obligasi mungkin yang bisa kita sebut memiliki kontribusi terhadap tanggung jawab sosial ya Bu ya. Apakah mungkin imbal hasilnya ini semenarik obligasi tradisional yang biasanya investor beli begitu Bu? Oke, saya tidak punya data untuk persisnya yang kalau kita menanamkan dalam obligasi. Tapi kalau misalnya kami melihat dari sudut sebagai penerima ya, itu sebetulnya harus diakui sekarang belum ada pembedaan harganya. Jadi kalau misalnya nasabah kan suka bertanya, jadi kalau saya punya green project, apakah saya punya preference pricing? Itu tidak, marketnya belum terdiferensiasi seperti itu. Ya, memang lebih banyak ke kesadaran dan juga jangka panjangnya harusnya lebih bagus untuk bisnisnya. Baik. Tapi untuk awareness masyarakat sendiri terkait dengan investasi di obligasi yang memiliki benefit atau tanggung jawab sosial ini, apakah menurut Ibu sudah cukup luas, Bu? Rasanya semakin hari semakin terus meningkat ya. Bahkan mungkin boleh dikatakan mungkin pilihannya belum terlalu banyak. Ya, jadi harusnya semakin banyak pilihan, marketnya semakin teredukasi, harusnya lebih baik lagi. Baik, tetapi terkait dengan penyaluran dana ataupun produk-produk gender financing yang terkait dengan gender bonds ini Bu, biasanya proyek-proyek atau program yang seperti apa Bu yang termasuk ini? Oke, jadi tadi ini tuh syaratnya adalah untuk usaha kecil menengah yang dikelola perempuan. Kriterianya apa misalnya? Tadi, misalnya 51% minimal harus dimiliki oleh perempuan. Atau hanya 20% yang dimiliki oleh perempuan tapi dikelola oleh misalnya presiden direkturnya perempuan atau minimal 30% dari manajemennya itu perempuan. Jadi itu bisa diberikan fasilitas ini yang mana tidak hanya fasilitas keuangan per se. Jadi ada juga solusi lain yang untuk membantu mengembangkan usaha dan juga si pribadi perempuan wira swastanya sendiri. Baik, tapi ada kendala tersendiri nggak Bu dalam implementasi penyaluran dana terhadap UMKM ataupun usaha yang dimiliki oleh wanita sejauh ini seperti apa Bu? Pasti challenge pasti ada ya. Yang kami ini sebenarnya dari dikonfirmasi oleh survei juga. Jadi kalau misalnya pengusaha perempuan itu cenderung tantangan terbesarnya adalah di pengelolaan keuangannya. Jadi kurang rasa percaya diri atau lebih terbatas pengetahuan dan kemampuannya untuk mengembangkan usahanya. Jadi ada hal-hal seperti itu. Yang mana ini pun sesuai dengan temuan waktu kami melakukan survei tadi literasi untuk UMKM ini. Nah, melalui program Women Warriors ini kami memberikan solusi tadi lebih dari hanya keuangan. Tapi kita sebut dengan manage, grow, dan live. Jadi manage itu apa? Jadi karena perempuan itu kan dalam kesehariannya tidak hanya butuh pinjaman terus selesai, enggak. Pada dalam kenyataannya pasti dia tetap punya peran ganda. Mengelola usahanya sebagai wira swasta perempuan dan mengelola keuangan keluarganya sebagai pribadi. Jadi perlu kenyamanan. Tadi makanya kita sebut manage. Apa maksudnya? Dia bisa mengelola keuangannya di mana saja, kapan saja dengan mudah dan nyaman melalui berbagai channel yang OCBC bisa berikan. Itu untuk manage. Dan untuk grow itu seperti apa? Grow itu jadi ada dua, solusi keuangan berupa pinjaman, untuk investasi, untuk modal kerja, atau dan solusi non keuangan. Artinya apa? Tadi kan kita dengar juga bahwa perempuan punya keterbatasan untuk bagaimana bisa mengembangkannya. Tadi barangkali bisa tadi ada creative hub ya. Betul. Saya ceritakan.
itu kita membantu UMKM ini untuk bisa lebih berjualan lagi, ya lebih lancar lagi untuk berjualan. Itu contoh-contohnya. Dan yang ketiga tadi lift, artinya apa? Tadi perempuan pun perlu dikembangkan kemampuannya sebagai wira swasta, perlu komunitas untuk bisa saling support. Nah jadi itu holistic approach ya yang kita gunakan untuk Women Warriors tadi. Iya, yang pastinya sebagai seorang wanita saya sangat apresiasi dan amazed begitu ya Bu ya dengan peluncuran Gender Bonds ini yang tentunya pendanaan proyeknya akhirnya support untuk gender equality dan juga women empowerment ya Bu ya. Nah terkait dengan kesetaraan gender ya Bu. Saat ini data menunjukkan bahwa di tahun 2023 ini memang tingkat partisipasi kerja wanita masih jauh lebih rendah ya Bu ya kalau dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki di 86%, perempuan masih di 60% begitu. Nah tapi sebetulnya dari secara kapabilitas sendiri, seberapa yakin sih Ibu dengan potensi wanita sebetulnya dalam hal literasi keuangan dan juga digital Bu? Kalau kita bilang kesetaraan gender itu kan kita tidak pernah mengatakan satu lebih baik dari yang lain. Betul. Perempuan tidak lebih baik dari laki-laki, laki-laki tidak lebih baik dari perempuan. Betul. Jadi kok tadi sampai sejauh mana sih kemampuan itu pasti tidak kalah, ya sangat tidak kalah. Cuma lebih ke kesempatankah, keyakinan diri kah, dukungan dari sekitar kah, ya. Jadi rasanya kami sih sangat yakin ya bahwa tadi kesetaraan gender itu sesuatu hal yang bukan saja baik untuk sama sekali bukan hanya untuk individunya, tapi untuk negara juga, ya, untuk organisasi. Ya, jadi kalau kami melihat juga kami membaca berbagai studi ya yang mengatakan bahwa perusahaan yang dikelola oleh boardnya itu ada studi itu lebih dari 30% perempuan, itu secara profitabilitas itu lebih baik, lebih dari 50% daripada yang tidak ada female-nya di boardnya. Jadi ada studinya itu ada beberapa ya, dan memang apalagi jangka panjangnya kira-kira seperti itu Mbak. Jadi itu untuk organisasinya dan secara untuk negara sendiri, kalau tidak salah ada datanya juga yang mengatakan dari UN Women ya 2024 kalau nggak salah itu bisa memberikan kontribusi PDB 20% lebih tinggi kalau ada kesetaraan gender. Jadi sungguh suatu hal yang sangat kita dukung semua ya. Betul. Wah ini temuan yang atau insights yang luar biasa menarik ya Bu ya, bahwa ternyata memang sudah ada studi atau surveinya bahwa keterlibatan perempuan bahkan di dalam perusahaan sendiri memberikan profitabilitas yang cukup signifikan begitu ya. Nah kalau begitu nanti kita akan membahas lebih lanjut seberapa besar sih keterlibatan perempuan di dalam industri perbankan, akan kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah di Women's Talk. Baik pemirsa Women's Talk, kita kembali bersama dengan Ibu Parwati, Presiden Direktur dari OCBC. Baik, tadi Ibu Parwati kita sudah sempat banyak berdiskusi mengenai gender equality, tapi rasanya mungkin belum afdol ya Bu ya, kalau saya belum tahu nih di OCBC sendiri ataupun di industri perbankan ini sebenarnya seberapa banyak melibatkan wanita begitu ya. Dan terkait dengan kepemimpinan Ibu sendiri di OCBC sebagai seorang wanita, apakah ada upaya tertentu Bu dari kepemimpinan para wanita ini untuk menyuarakan mungkin paham meritokrasi ya Bu ya, atau agar kesetaraan gender ini bisa awareness-nya semakin tinggi lagi gitu? Tadi kalau bilang partisipasi perempuan di perbankan ini, kalau data kalau tidak salah menunjukkan hanya 19% ya. Dari total direksi perempuan di Indonesia itu yang adalah perempuan. Tapi sudah maju Mbak, sudah lumayan ya, harapannya lebih dipercepat lagi. Sedangkan di OCBC sendiri, kalau secara karyawan itu sekitar 53% perempuan. Kalau dari direksinya sekitar 38% dan komisarisnya 22%. Jadi memang kami sudah menerapkan meritokrasi ini sudah sejak awal saya join pun ya, itu saya sangat syukuri juga. Di mana kami selalu memastikan bahwa apakah dari hiring, apakah dari promosi, apakah dari pengembangan, semua itu harus berdasarkan meritokrasi. Jadi betul-betul karena kemampuannya, karena kinerjanya, bukan karena siapa dia. Terkait dengan leadership di dunia perbankan ataupun di industri lainnya, menurut Ibu Parwati keterlibatan perempuan sebagai seorang leader ini apakah memberikan warna tertentu ataukah sebetulnya sama saja sebenarnya leader laki-laki ataupun wanita? Sama dalam arti kata tadi ya, kapasitasnya sama, kemampuannya sama, ya pasti sama, pasti setara. Tapi
pasti dengan adanya keragaman ini ada nuansa persepsi yang semakin lengkap. Jadi barangkali yang satu lebih teknis, yang satu lebih humanis. Betul. Yang satu lebih short term, yang satu lebih long term. Yang satu lebih bisa multitasking, yang satu lebih sangat fokus. Betul. Misalnya ya. Juga ada misalnya anggapan bahwa mungkin kalau misalnya kepemimpinan perempuan itu bisa lebih adil, mungkin kebiasaan di rumah kali ya, semua harus adil gitu ya, dengan semua anak harus rata sama rasa. Jadi itu pun juga ada nuansa-nuansa yang berbeda. Nah justru dari keberagaman itu dalam mengambil keputusan, dalam melihat suatu masalah, dalam mengkaji suatu masalah, itu menjadi lebih lengkap ya. Luar biasa. Jadi itu yang saya melihat sungguh nyata seperti itu sih. Ibu berkarir hampir 3 dekade berarti, Bu? Betul. Baik, sebagai seorang pemimpin sudah 3 dekade berjalan begitu ya Bu ya. Sebetulnya di awal Ibu berkarir sebagai seorang wanita sampai hari ini, mungkin ketika awal berkarir ya Bu ya sebagai seorang wanita, ada nggak sih Bu stereotip tertentu yang membuat perempuan tuh seringkali mungkin konon katanya harus bekerja 2 kali lipat untuk membuktikan kapabilitasnya terhadap orang-orang di sekitar gitu? Memang jadi dalam hal ini yang kami melihat itu bukan hanya peran perempuan saja untuk kesetaraan gender itu, tapi justru keduanya. Peran laki-laki pun sangat penting. Betul. Ya, jadi apakah kalau peran pemerintah dari policy dan sebagainya udah pasti ya, dukungan masyarakat udah pasti. Tapi dalam keseharian antara laki-laki dan perempuan ini harus betul-betul sama-sama bisa meyakini bahwa kalau saling melengkapi itu jauh lebih baik. Tadi di perusahaan, pengambilan keputusan, menganalisa masalah dan sebagainya. Sehingga dengan sama-sama sepakat seperti itu, hasilnya pasti akan jauh lebih baik gitu. Baik, kesamaan pandangan ya Bu ya, bahwa kedua belah pihak memiliki kapabilitas yang sama dan warna yang berbeda tapi begitu ya. Saling melengkapi, sangat saling melengkapi. Baik, Ibu Parwati menilai bahwa dalam pandangan-pandangan atau stereotip tertentu terhadap wanita, nah ini mungkin tips begitu ya untuk leader-leader wanita begitu. Hal-hal apa sih Bu yang harus perempuan tonjolkan begitu ya dalam rangka meyakinkan kepercayaan dirinya di hadapan publik nih Bu? Nggak usah overkompensasi juga kali ya, tapi yang pasti jangan rendah diri, jangan merasa sebagai perempuan itu kita jangan even mempertanyakan sebetulnya saya harus kerja atau nggak kerja, saya layak atau nggak. Maksudnya yakinkan bahwa itu adalah sesuatu yang baik bukan hanya untuk diri tadi ya, bukan hanya untuk diri tapi juga untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk organisasi dan untuk negara gitu loh. Dengan itu kita lebih percaya diri, menunjukkan kemampuan kita, tidak usah overkompensasi, tidak perlu rendah diri. Jadi kalau buat saya sih harusnya biasa saja sih. Baik, pernahkah Ibu dihadapkan pada sebuah pilihan begitu Bu, keluarga atau karir nih Bu? Saya cukup bersyukur tidak harus memilih seperti itu, karena saya dibesarkan oleh orang tua yang sejak kecil selalu sangat meritokrasi juga. Jadi prinsipnya anak perempuan, anak laki semua harus sama. Pendidikannya, kesempatan bekerja harus dua-duanya. Tidak ada istilah anak perempuan di rumah, nggak ada. Jadi sekolah setinggi-tingginya, berkarir semampu yang kamu bisa mampu. Ya, jadi dari kecil sudah dibesarkan seperti itu. Jadi memang selama berkarir pun tidak pernah terpikirkan. Tapi saya pun sangat menyadari, terutama pada saat anak-anak kecil ya, anak-anak kecil itu harus agak menahan diri ya, karena pada saat itu dan barangkali sekarang juga kondisi bahwa ngurus anak itu adalah tugas ibu, itu kan masih sangat-sangat kental. Jadi kalau anak-anak masih balita itu pasti, aduh anak sakit, aduh anak harus berapa, itu tuh sangat banyak kekhawatiran, sehingga cenderung waktu dan fokus itu agak tidak seperti kalau misalnya anak sudah besar ya. Nah, itu salah satu harapan saya juga sih. Makanya kenapa tadi perlu laki-laki dan perempuan, karena tadi di keluarga pun seharusnya lebih setara lagi ya. Baik, ini berarti dukungan dari keluarga, baik itu keluarga inti, baik itu pasangan ataupun dari anak-anak, ini sebenarnya sangat mendukung karir dari seorang wanita itu sendiri ya Bu ya? Amat sangat Mbak. Baik Ibu Parwati, mungkin pesan Anda nih sebagai seorang pemimpin wanita begitu bagi calon pemimpin di luar sana Bu, seperti apa? Ini sudah bukan zamannya Cinderella atau Snow White, zamannya sudah Moana atau Mulan ya.
Jadi perempuan itu punya kesempatan yang sama Ya. untuk berkarir, untuk menjadi pemimpin. And to be successful as a woman is not a crime. Ya, Ya. betul. Gender equality is good for business. Gitu. Jadi don't do it for yourself, but actually do it for the family, do it for the organization, do it for the society, do it for the people. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Parwati. Tadi Sama-sama. pesan yang kami dapatkan, bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, Ya. kesetaraan gender bukan hanya untuk mengedepankan keuntungan wanita, tetapi untuk kebaikan bersama ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Parwati Suryaudaya untuk waktunya, Presidir OCBC. Dan pemirsa Women's Talk, semoga inspirasi ataupun perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa Women's Talk di rumah dan untuk para pemimpin wanita. Dan pemirsa Women's Talk, jangan lupa untuk terus saksikan Women's Talk pastinya hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalincio, terima kasih. Sampai jumpa.